Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Hai anak kelas 9. Ketemu lagi sama Bu Dita. Nah, Bu Dita mau mengingatkan terlebih dahulu ya, tugas-tugas di teks yang pertama dan teks yang kedua Bu Dita harap selesai ya. Tidak ada tanggungan teks lagi. Karena apa? Kita sudah masuk ke dalam teks yang ketiga. Kalau kalian molor terus, maka tugas kalian itu akan numpuk dan akan lebih malas untuk mengerjakan. Akhirnya apa? Bu Dita nggak bisa ngasih nilai ke kalian. Rugi. Iya, siapa yang rugi? Kalian, ya kan? Oke, di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang berhubungan dengan teks-teks sebelumnya. Kalau teks sebelumnya kita sudah membahas tentang teks laporan percobaan dan teks pidato persuasif, maka kali ini kita akan membahas tentang teks cerita pendek atau cerpen. Bu Dita rasa teks ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 7 dan di kelas 8 di materi cerita narasi non-fiksi, kemudian di kelas 8 ada drama. Nah, di kelas 9 kita akan bertemu dengan teks cerita pendek. Saya rasa memori-memori itu masih ada, kita ungkit kembali, kita buka-buka kembali, ulik-ulik kembali sedikit-sedikit. Semoga kalian masih ingat dan harus ingat ya. Nanti materinya akan disajikan sama Bu Dita dalam bentuk PowerPoint seperti biasa, diperhatikan, didengarkan karena ada suaranya. Nanti ada tugas yang diberikan oleh Bu Dita, jangan lupa untuk dikerjakan biar tidak nunggak ya. Sekali lagi Bu Dita sampaikan biar tidak nunggak tugasnya. Oke, diperhatikan dengan seksama. Seperti biasa, jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke Bu Dita. Terima kasih, selamat menyaksikan. Menyusun cerita pendek bagian 1. Nah, pagi ini kita belajar tentang menyusun cerita pendek atau yang biasa kalian sebut dengan cerpen. Nah, sebelum PTS, kita sudah belajar mengenai teks laporan percobaan dan teks pidato persuasif. Saya harap materi itu tidak lupa dan masih ada catatan-catatan singkat mengenai materi yang saya sampaikan di buku kalian. Jadi ketika ulangan, kalian tidak akan bingung-bingung lagi atau susah-susah lagi dalam mengerjakan. Oke, pertemuan kita hari ini menyusun cerpen. Kita mulai di pengertian struktur unsur pembangun cerita pendek. Jadi ada pengertian, struktur, dan unsur pembangunnya. Kita geser ke slide selanjutnya. Pengertian teks cerpen. Teks cerpen adalah teks yang melukiskan suatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia secara ringkas dan jelas. Cerpen dapat bersifat fiksi atau tidak nyata dan non-fiksi, artinya nyata. Biasanya ketika kita selesai membaca cerpen, maka kita bisa menemukan hal menarik yang terkandung di dalam cerita, atau yang biasa disebut dengan amanat atau pesan cerpen. Cerpen ini adalah karya sastra prosa yang tidak terikat atau bebas. Artinya ketika kamu menulis, jika kamu ingin menggunakan bahasa-bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa gaul, bahasa Sunda, bahasa apapun, tidak masalah. Yang penting kalian tidak menggunakan kata-kata mutiara untuk tingkat SMP. Kalau besok nanti kamu sudah kuliah, kamu mau menggunakan kata-kata mutiara di cerpenmu, tidak masalah, boleh. Kalau di SMP jangan, karena kita ini adalah sekolah menengah pertama, di mana di sini kamu mempunyai aturan-aturan berbahasa yang lebih santun, ya. Oke, cerpen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Tulisannya singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak berbelit-belit. Walaupun itu cerpen bersambung, kata-katanya itu tidak berbelit-belit, tidak membingungkan pembaca. Berbeda dengan novel yang kompleks sekali. Kemudian tidak lebih dari 10.000 kata atau tidak lebih dari 10 halaman. Menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dari seorang tokoh. Nah, tokoh ini biasanya mempunyai karakteristik yang menarik, unik, yang biasanya kita akan ingat ketika selesai membaca. Habis dibaca dalam sekali duduk
Artinya kamu tidak perlu membawa cerpen itu sampai pulang, nginep-nginep, bacanya sampai malam-malam gitu ya, nggak perlu. Karena dia itu tidak banyak, namanya juga cerpen, cerita pendek. Masalah yang diperlihatkan adalah masalah utamanya saja. Penokohannya sederhana, tidak terlalu mendalam, memberikan kesan mendalam bagi para pembacanya. Alurnya tunggal dan lurus. Tokoh yang ada mengalami konflik hingga menemukan solusi. Jadi mulai dari awal perkenalan tokoh, kemudian muncul masalah, kemudian puncak masalah, baru resolusi dan koda. Semuanya ada di cerpen dan tidak berbelit-belit. Gak buleti bahasa yang ngono ya. Kemudian ada selanjutnya unsur pembangun teks cerpen. Unsur pembangun teks cerpen ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik, kata intrinsik itu artinya membangun dari dalam. Kalau ekstrinsik artinya membangun dari luar. Unsur intrinsik cerpen ada banyak. Yang pertama, tema. Tema ini nanti akan mengarah kepada judul. Yang kedua, alur atau plot. Ini rangkaian kejadian ya, ada alur maju, alur mundur. Kemudian tokoh. Berarti tokoh ini adalah orang yang berperan dalam cerpen. Penokohan ini adalah watak atau karakteristiknya. Ada antagonis yaitu jahat, protagonis baik, dan tritagonis dia netral, tidak membela atau memihak kepada siapapun, atau bahkan menjadi penengah dalam satu masalah. Ada latar, terdiri dari 3, waktu, tempat, dan suasana. Nah, suasana ini berarti suasana itu yang berhubungan dengan sifat, semangat, sedih, bahagia, gitu ya. Ada sudut pandang pengarang. Yang pertama, pengarang sebagai orang pertama ditandai adanya kata aku. Artinya pengarang tersebut menjadi tokoh sentral, tokoh utamanya. Ada pengarang sebagai orang kedua ditandai dengan nama tokoh sebagai pelaku sampingan. Entah tokoh tersebut menjadi sahabatnya, menjadi keluarganya, menjadi musuhnya dari si tokoh yang pertama, tapi bukan tokoh aku. Jadi misal ada 2 tokoh, Rina dan Lucy. Nah, Lucy ini adalah tokoh sampingan, saudara dari Rina. Artinya Lucy ini adalah tokoh kedua atau pengarang sebagai orang kedua. Kalau pengarang sebagai orang pertama, dia akan menceritakan aku adalah seorang pilot. Nah, berarti itu pengarang menjadi tokoh utama. Kemudian ada pengarang sebagai orang ketiga. Pengarang hanya sebagai penulis. Jadi pengarang misalnya melihat satu kejadian unik. Kehidupan Budi itu sangat unik. Budi itu mempunyai jalan kehidupan menuju sukses yang luar biasa untuk bisa ditiru. Maka pengarang akan menjadikan Budi sebagai tokoh utamanya dan dia hanya menulis saja. Dia tidak masuk menjadi siapapun. Hanya menjadi seorang penulis untuk cerita hidup si Budi. Gitu ya. Kemudian yang terakhir pasti ada amanat. Sedangkan di unsur ekstrinsik, yang pertama ada latar belakang masyarakat. Mulai dari ideologi, kondisi politik, dan kondisi ekonomi yang berhubungan dengan masyarakat sekitar, masyarakat di dekat tempat tinggal si pengarang. Loh Bu, berpengaruh ta? Iya nak. Kalau orang itu di ruang lingkup kehidupannya berhubungan dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang rajin, disiplin, maka dia akan menjadi sosok yang seperti itu. Tapi kalau di dalam kehidupannya banyak murni orang-orang yang malas, berangkat sekolah aja ogah, mandi aja ogah, ya pasti dia akan meniru. Karena apa? Menurut dia itu sesuatu hal yang wajar. Jadi kenapa latar belakang masyarakat berpengaruh? Ya sangat berpengaruh. Kamu berteman dengan orang-orang yang rajin, saya yakin kamu menjadi anak yang rajin. Tapi kalau kamu berteman dengan orang-orang yang suka merokok, suka minum, cangkruk di warung kopi, ya akan kamu ketularan kayak gitu, menjadi orang-orang yang seperti itu.
Itu yang dimaksud dengan latar belakang masyarakat. Kemudian selanjutnya ada biografi, riwayat hidup mulai dari pendidikannya, keluarganya, kemudian tempat-tempat yang pernah dia datangi, bagaimana dia mengenyam pendidikannya. Nah, itu namanya biografi. Kemudian ada nilai-nilai moral yang dimaksud di sini. Jadi berhubungan dengan budaya, agama, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Ya, jadi memang nilai-nilai moral itu sangat diperlukan pada era modern seperti ini. Untuk apa? Untuk menjaga jati diri kita sebagai orang Indonesia. Di mana orang Indonesia itu bukan orang yang suka berbuat seenaknya, berbicara seenaknya, ada aturan. Kita masih menerapkan pola penerapan bahasa yang sopan santun, apalagi dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Ya. Oke, lanjut. Ada struktur teks cerpen dimulai dari abstrak. Apa abstrak? Abstrak adalah pendahuluan cerita atau gambaran umum. Bahasa kerennya, kalau sebelum kita melihat sesuatu itu pasti kita ngecek dulu trailernya. Tapi apakah abstrak ini wajib? Tidak. Boleh tidak digunakan, boleh tidak ditulis. Jadi ini sunnah ceritanya ya. Trailer ini sunnah. Yang pasti harus ada ketika menulis cerpen, yaitu mulai dari orientasi atau pembuka cerita, komplikasi awal permasalahan muncul, atau kenapa sih sampai bisa terjadi seperti itu, diceritakan awal mula masalahnya itu, klimaks puncak masalah, resolusi penyelesaian masalah, dan koda akhir cerita atau penutup. Biasanya yang ada pesan atau amanatnya ya di resolusi dan koda ini, biasanya seperti itu kan ya. Yang wajib itu 5 tadi. Kalau abstrak itu sunnah. Nah, kita geser ke slide selanjutnya. Ada contoh cerpen. Budita memberikan satu contoh cerpen dengan judul Pintu Rezeki. Dibaca, diamati. Di situ Budita jelaskan di sampingnya. Paragraf pertama adalah orientasi. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat adalah komplikasi. Kemudian yang paragraf kelima adalah klimaks sampai ke-6. Kemudian sampai bawahnya paragraf ke-7 itu ada resolusi dan ke-8 ada koda. Jadi ini adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Abstraknya tidak ada di sini ya, karena memang abstrak tadi bersifat sunnah ya, seperti yang Budita katakan. Nah, kenapa sih Budita kok memberikan tanda kotak berwarna pink, kemudian tanda blok berwarna pink tulisannya? Di sini Budita berikan catatan. Kalimat yang diberi warna pink. Nah, contoh kalimat yang diberi warna pink menunjukkan kalimat langsung. Segala kalimat langsung itu pasti ada tanda petik 2-nya. Jadi dari awal paragraf itu sebetulnya sudah ada tanda petik 2. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat langsung. Kalimat yang langsung diucapkan oleh orang tersebut tanpa perantara orang lain. Jadi kalau ada tanda petiknya kayak gini namanya kalimat langsung. Budita hanya mengeblok yang di belakang sebagai contoh. Kemudian yang diberi kotak warna pink di paragraf 1, apa artinya? Itu adalah menunjukkan kata sifat dari tokoh yang ada di cerita tersebut. Makanya Budita beri kotak, nanti coba kamu cek, coba kamu lihat, kamu teliti betul tidak ada kata sifat yang ditunjukkan di situ. Nah, kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, sudah mulai ke penugasan. Budita berikan tugas kepada kalian. Tidak susah jika kalian mau berusaha. Jika kalian tadi mendengarkan apa yang Budita jelaskan dari awal sampai akhir, kalian juga membaca, kalian tidak akan kesusahan. Kecuali tanpa membaca, tanpa mendengarkan, tanpa mau melajari, kamu langsung mengerjakan tugas. Yo wahweh, yo gak ngerti, yo gak ngereken, yo bingung ngerjaknoi. Ya. Jadi di sini di penugasan
menyusun cerpen bagian 1 ini penugasannya hanya 1. Dengan perintah, berdasarkan cerpen di bawah ini, maka tentukan struktur pembentuknya dan unsur intrinsiknya. Jadi dari cerpen yang Budita sajikan dengan judul Sang Penyemangat, silahkan yang pertama tentukan pembentukan unsurnya. Silakan ditulis nanti seperti ini saja. Paragraf 1 koda misalnya kayak gitu ya. Paragraf 2 orientasi misal kayak gitu dan sebagainya. Jadi yang ditulis paragraf sama masuk ke dalam struktur yang mana itu. Selanjutnya yang dicari unsur intrinsik. Jadi kamu nanti bikin kotak, kamu tulis namanya apa, judulnya apa, tokohnya siapa, dan lain sebagainya sampai sudut pandang pengarang serta amanatnya. Tidak sulit? Tidak, jika kamu mau berusaha dan mengerjakan tidak ada kata sulit. Yang sulit adalah kamu tidak mau melakukan apapun, itu sulit untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi ada 2 perintah di situ, dikerjakan. Hari ini saya tunggu pengumpulannya. Wajib, bukan PR ini ya. Jadi ini bukan PR sekali lagi. Tugas harian yang wajib dikumpulkan hari ini. Begitu ya nak ya. Semangat belajar. Budita yakin kalau kamu mau belajar pasti semuanya akan terasa mudah. Oke, Budita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.